Baik, sambil menunggu yang lain, baru 11 orang, 12 orang, ya 11 orang dengan saya. Kita akan bicara tentang social engineering. Mungkin eh, sudah banyak tahu ya apa itu social engineering, ya. Jadi eh, rekayasa gitu ya. Salah satu contohnya adalah yang sekarang marak ya dilakukan eh, undangan APK, undangan e-tilang, kemudian masukkan ke grup ya, tiba-tiba masuk aja ke grup ya, entah grup apa gitu ya. Kemudian karena dia tertarik gitu ya, ini grupnya bagus juga. Kemudian dilihat, dilihat, kemudian banyak bercerita tuh di grup itu. eh Wah, dapat keuntungan atau bisnis gimana bisnis dengan mendapatkan cuan yang banyak dan lain sebagainya. Padahal di grup itu bisa jadi ya eh, persekongkolan gitu ya. Yang akhirnya apa eh, tertarik gitu ya. Tertarik, setelah tertarik kemudian diiming-imingi suatu hadiah dan lain sebagainya dan akhirnya hilanglah apa uang yang ada di rekeningnya gitu ya. Ini modus ini adalah salah satu teknik ya. Jadi sekarang untuk masuk ke sistem aja sudah sangat sulit sekali gitu. Kenapa sulit sekali? Kebayang ya, sekarang sudah ada yang namanya artificial intelligence ya, untuk menentukan anomali atau keanehan sesuatu gitu masuk ke dalam suatu jaringan. Ini sudah diblok gitu ya, menggunakan IDS atau IPS gitu. Nah, semakin sulitnya masuk ya, para hacker masuk ke dalam ke dalam sistem. Nah, kemudian ya, beralih ke yang namanya social engineering gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya eh, sosial media ya, media sosial seperti Facebook, Twitter, kemudian Instagram dan lain sebagainya, secara tidak sengaja kita itu mengumbar gitu ya. Contoh ya misalnya, saya lagi main kemana selfie, ya. Langsung di caption gitu ya, ditulis gitu judulnya, saya lagi main ke mana gitu ya, seperti itu. Kemudian saya mau membeli perhiasan, di tag perhiasannya, diperlihatkan, kemudian harganya diperlihatkan. Kemudian selfie lagi, saya mau beli tas ya, harganya puluhan juta, di tag dan lain sebagainya. Itu secara tidak sengaja itu mengundang gitu. Kenapa mengundang? Karena begini, seseorang atau orang lain tidak akan tahu bahwa orang tersebut mempunyai uang dan yang banyak gitu ya. Karena memang orientasinya ya, orientasi daripada hacker itu ya atau yang mencuri itu adalah dasarnya uang ya. Kemudian persaingan, baik persaingan politik atau persaingan bisnis gitu. Sebetulnya itu. Jadi kalau misalnya kita belum pernah expose gitu ya bahwa kita apa eh, punya uang banyak gitu ya atau finansial yang sangat bagus gitu ya, itu kemungkinan orang tidak akan tahu gitu ya. Jadi apa namanya eh, memang harus hati-hati gitu. Harus hati-hati ya. Jadi kita lihat ya, ini tahun berapa ini? Mungkin tahun statistik tahun 2011 ya. Berarti ini yang lama gitu ya. Yang lama. Tapi nanti kita akan bandingkan dengan yang baru gitu ya. Nah,
Di sini 75% ini adalah pemegang kartu atau Visa atau kartu kredit, ya. Jadi dulu terkenal kartu kredit gitu. Jadi gini, dulu itu ya kalau mau membeli sesuatu harus menggunakan kartu kredit. Kenapa? Gampang kok. Nggak pernah bawa-bawa uang kan kartu kredit itu. Tapi kartu kredit itu ya sebetulnya eh, bawaannya dari bank gitu ya. Nah, jadi mau membeli sesuatu itu yang di apa sebagai kartu pembayarannya itu atau apa eh, transaksinya itu menggunakan kartu kredit. Nah, kalau yang sekarang ya sekarang itu menggunakan apa ya coba apa kris gitu ya. Kemudian menggunakan apa eh, wallet atau menggunakan apa internet banking atau menggunakan mobile banking ya bahkan ya sekarang sudah tidak menggunakan kartu lagi gitu ya kartunya diganti dengan menggunakan HP gitu ya jadi kalau misalnya ada seseorang yang mau ngambil uang ke ATM nggak usah pakai kartu nggak zamannya tapi menggunakan HP katanya fleksibel ya, tidak menggunakan kartu-kartu gitu. Kemudian kalau mau membeli bubur gitu, bubur kacang, kemudian bakso gitu ya, mie ayam dan lain sebagainya menggunakan kris gitu ya. Tinggal di tag itunya di scan gitu kodenya langsung ya saldonya berkurang gitu ya. Dikasih ke penjual. Nah, itu secara tidak sadar ya, bahwa eh, keamanan itu atau vulnerability kelemahan sangat-sangat tinggi sekali. Kenapa coba? Coba bandingkan ya. Kalau misalkan ya sekarang kartu hilang atau eh, apa semakin ke sini kartu itu sudah tidak dibutuhkan, maka akan tren ya mengambil uang di ATM menggunakan HP ya. Membayar apapun menggunakan HP ya. Tidak menggunakan dompet yang ada isi yang ada di dompet gitu ya. Jadi kehilangan dompet dibandingkan dengan kehilangan HP pasti akan jauh lebih apa? Hilang ya, kehilangan HP gitu. Karena dompetnya sudah tidak ada uangnya gitu. Seperti itu. Nah, tapi kembali lagi, security. Security-nya akan menjadi lemah. Jadi intinya kalau kita berbicara tentang security atau keamanan, berarti yang sulit atau susah itu pasti keamanannya sangat ketat, sangat tinggi. Sesuatu yang menjadi mudah dan gampang belum tentu keamanannya menjadi lebih tinggi. Bahkan apa keamanannya sangat-sangat rentan ya. Seperti itu. Contoh misalnya, saya membawa HP, saya nggak usah bawa dompet lah, karena uang ada di HP. Eh, tiba-tiba HP-nya hilang. Apa yang terjadi itu? HP-nya hilang, kemudian tidak ada security untuk masuk ke HP-nya. Jadi begitu dibuka HP-nya langsung bisa ngapa-ngapain gitu ya. Nah, inilah ya salah satu ya. Jadi memang betul sekarang penetrasi digital itu sangat tinggi gitu. Semuanya akan digitalkan gitu ya. Contoh ya, mau beli bubur sudah digital bayarnya. Hmm. Kemudian mau kemana gitu, mau ke tempat wisata sudah tinggal bayar aja lewat HP asal ada uangnya gitu. Nah, itu eh, menjadi riskan gitu. Kenapa? Karena nanti para hacker itu sudah cenderungnya ke perangkatnya nanti. Kalau dulu ya sebelum adanya eh, internet banking dan mobile banking itu eh, dan sebelum kartu kredit itu masih manual.
Jadi uang harus dimasukin ke dompet, betul nggak ya? Masukin ke dompet, kemudian ngambil dulu dari ATM, harus menggunakan apa? Kartu. Kemudian sebelum saya nyari-nyari ke ATM-nya gitu kalau kurang uangnya. Ya. Jadi kalau misalkan apa ada ya yang kecopetan ya atau kehilangan dompet pencurian, pasti akan kelihatan siapa yang mencuri gitu ya. Tapi bayangin kalau sekarang ya, kok bisa-bisanya ya rekening yang ada di seseorang bisa hilang dan raib ya. Padahal dia tidak pernah melakukan apapun ya. Kok bisa hilang? Kemudian dikomplain ke banknya ya. Ternyata dia bilang itu apa? Anda yang melakukannya. Karena password dan lain sebagainya Anda yang pegang. Coba kalau digituin gimana? Ya, memang serba bingung gitu. Jadi sebetulnya memang ada yang namanya zero trust gitu ya. Jadi selalu tidak percaya siapapun. Siapapun tidak akan dipercaya ya. Dan selalu verifikasi. Itu namanya zero trust gitu. Jadi cuma masalah zero trust ini implementasinya sangat sulit gitu ya. Bayangkan ya, kalau misalnya saya ya seorang dosen di STTB dan mahasiswa STTB ya mau mau masuk ke sistem dianggap tidak percaya, kemudian diverifikasi, kebayang semakin digital itu bukan semakin gampang tapi semakin sulit gitu. Contoh misalnya, saya mau masuk ke e-learning, ya. Sudah masukin username dan password, sudah. Tapi ditanya lagi, apakah Anda benar verifikasi ke HP ya atau ke email gitu. Kemudian di situ masukin kodenya. Jadi verifikasi dua langkah gitu. Itu kan memperlambat ya secara apa? Secara apa ya? Jadi secara logika itu akan memperlambat. Kenapa langsung aja? Misalnya begini. Kenapa sih untuk apa mentransfer uang itu harus menggunakan OTP? OTP itu one time password. Jadi password yang satu kali pakai sesudah itu kadaluarsa. Ya ada batas waktunya langsung kadaluarsa. Ya. Itu mau transfer ya harus seperti itu. Tapi kenapa ya masih ada ya komplain ya penipuan ya, yang disitunya harus ada verifikasi dan lain sebagainya, ada password. Kok bisa hilang gitu? Kenapa? Karena verifikasinya di perangkat itu. Jadi yang sekarang sekarang marak-marak penipuan uang hilang tiba-tiba gitu ya, ratusan juta, puluhan juta, itu karena memang adanya remote. Jadi si Android itu ternyata bisa di remote, ya. Laptop juga bisa di remote. Salah satunya menggunakan AnyDesk dan lain sebagainya. Tapi biasanya kalau di laptop jarang lah orang apa eh, internet banking gitu ada di laptop kan tidak pernah. Makanya sebetulnya sudah ada tuh remote-remote akses gitu ya untuk laptop itu sudah banyak. Tapi kok kenapa tidak marak pencurian? Karena memang yang dicuri itu adalah uang ya berbentuk uang nilai gitu ya. Kalau di laptop kan nggak ada. Paling ya data skripsi, data data tesis, atau data karyawan dan lain sebagainya. Itu tidak penting gitu. Ya. Nah, begitu ditemukannya yaitu smartphone gitu. Jadi telepon pintar, semua verifikasi ya betul lewat email ya. Misalnya saya mau ganti password, ada verifikasi
lewat ini. Tapi email apa emailnya dilihat di mana? Di HP itu. Semuanya di HP itu. Makanya tinggal di remote perangkatnya sudah habis. Nah, jadi kalau menurut Zero Trust, sebaiknya ya kalau verifikasi itu tidak dalam satu perangkat, perangkat lain gitu. Coba bayangkan ya, kalau misalnya saya mau masuk e-learning ya, e-learningnya STB, begitu masuk username dan password, dia minta verifikasi lewat email, emailnya dibuka di perangkat itu, harusnya terpisah ya. Nah, kembali lagi. Waktu dulu, kenapa sih internet banking itu berubah menjadi mobile banking? Padahal kalau saya lihat, internet banking itu adalah suatu hal-hal yang, waduh, sangat skill. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya token. Ya. Jadi kalau mau transfer, tokennya harus dibawa gitu. Ya. Tokennya kita yang pegang. Ya. Mau transfer, tokennya pegang. Coba kalau misalnya menggunakan internet banking, menggunakan HP, sambil bawa token, nggak akan terjadi, ya. Hilang tiba-tiba, ya, karena dihack gitu. Nggak bisa, kecuali tokennya dihack. Nah, kalau token sudah dihack, gimana caranya? Si token itu kan stand alone, tidak ada internet dan lain sebagainya, ya. Tapi kenapa? Kok mulai ditinggalkan gitu? Bahkan aplikasinya sudah tidak ada. Beralih ke mobile banking. Mobile banking itu sangat rawan karena verifikasi semuanya dilakukan di dalam satu perangkat. Harusnya beda perangkat dan perangkat verifikasi tidak boleh ya terkonek terhadap internet. Kenapa? Ya nggak akan bisa di remote ya. Jadi itu permasalahannya. Tapi ya gimana lagi? Semuanya sudah zamannya digitalisasi. Apapun ya kita harus mengikutinya atau dipaksa untuk mengikutinya gitu. Coba eh, ada nggak yang mengeluh? Ini kan marak penipuan. Ya sudahlah, saya tidak akan menggunakan e-banking misalnya. Saya menggunakan PIN aja lah kalau mau mengambil uang gitu di ATM. Suatu saat ATM akan hilang. Bener gak? ATM sekarang masih ada, tapi tidak akan diperbanyak. Tapi lama-lama jadi hilang ATM-nya. Orang yang nggak mau ke mobile banking, ya nggak bisa ngambil dan nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan suatu saat nanti yang namanya resepsionis atau cabang-cabang pembantu itu akan hilang. Kenapa? Karena sudah ada ini teknologi yang sudah mempermudah seperti itu. Nah, salah satu contoh misalnya waktu kemarin ada yang namanya pembajakan WhatsApp gitu. WhatsApp itu kan bisa dibajak, tapi WhatsApp bisa gitu, mengatasinya dengan verifikasi dua langkah. Nah, ini kan suatu kemajuan gitu. Nah, tinggal nanti internet banking mau gimana, mobile banking mau bagaimana gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah pemegang kartu. Kalau sekarang mau pemegang HP gitu, Android. Jadi apakah kita perlu ditambahkan token lagi gitu untuk mentransfer gitu ya? Meskipun sudah dikirim menggunakan password, passwordnya di situ, kemudian tolong konfirmasi, masukkan kode lagi sekali lagi untuk memastikan bahwa Anda yang punya, dikasih token lagi gitu. Masukin empat langkah, empat angka gitu ke token seperti itu. Itu mungkin lebih bagus. Tapi apakah itu akan menjadikan solusi? Belum tentu juga. Contoh misalnya begini ya.
Saya sudah menggunakan token. Jadi begini, begitu saya transfer ke menggunakan mobile banking, ya, kemudian ada passwordnya juga, kemudian verifikasi atau masukin 4 digit kode yang ada di token masing-masing, misalnya menggunakan token. Apakah akan menjamin keamanan? Belum tentu juga, tapi setidaknya lebih aman dibandingkan di loss gitu ya. Contoh misalnya, ada tuh Mas ditelepon, kemudian diangkat, kemudian dihipnotis ya, kemudian dikirim ya. Coba kirim ini sama tokennya juga dikirim gitu kan. Seperti itu. Jelas ya. Jadi memang kejahatan di dunia maya pasti akan berkembang dan aplikasi atau software apapun ya yang telat mengembangkannya ya atau lebih cepat eh, perkembangan hacker dibandingkan perangkat yang pembuatnya itu pasti tidak bisa mengimbangi masalah keamanan ya paling nanti akan memilih gitu ya. User itu akan memilih, oh ini yang lebih aman gitu. Nah, untuk sekarang kan eh, iPhone itu masih relatif aman ya katanya. Ya. Tapi nanti suatu saat pasti akan mengejar gitu ya. Para hacker itu selalu mengejar ya bahkan si hacker itu mungkin tidak perorangan atau mandiri, tapi ya sindikat gitu. Nah, ini yang lebih berbahaya gitu ya. Seperti itu. Coba di sini ada yang pernah kehilangan atau tertipu gitu uang? Ada nggak? Hmm? Nggak ada? Baik. Ini sampai jam berapa nih? Hmm? Sampai jam? Jam 7, Pak. Sampai jam 7 ya. Masih lama ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini salah satu masalah uang. Tapi di sini ada yang namanya pencurian data. Ya, pencurian data. Sebetulnya kenapa sih data dicuri? Contoh misalnya begini ya. Ada kasus katanya data kita bocor. Nah, di dinas kependudukan misalkan. Ya, seperti itu. Coba kenapa dari satu KTP aja itu bisa melakukan sesuatu hal ya dalam social engineering? Ada yang tahu? Dari KTP. Ya. Jadi dari KTP itu kan ada yang namanya nomor ya, nomor KTP dan lain sebagainya. Kemudian sekarang ada marak-maraknya ya AI yang bisa menirukan suara seorang ya. Asal dikasih sampelnya ya. Kemudian bisa ngomong yang lainnya mirip-mirip dengan yang dikasih sampelnya suara tersebut. Coba ya sekarang ada yang namanya peminjaman uang secara online. Hanya memfotokan ya orangnya sama KTP-nya. Bisa itu cair. Nah, ini sangat berbahaya gitu. Aplikasi-aplikasi seperti ini ya harus di, ya harus difilter gitu ya.
Jadi harus memastikan bahwa ini benar ya, seperti itu. Kalau misalnya kan sekarang udah ada namanya ya peminjaman online gitu ya. Dengan hanya foto KTP sama orangnya baru bisa cair. Nah, ini sangat sangat berbahaya gitu. Merugikan yang meminjamnya juga akan dirugikan gitu ya. Dan merugikan yang disalahgunakan identitasnya. Nah, kembali lagi apa social engineering itu sebetulnya adalah psikis ya. Jadi mempengaruhi psikis pikiran ya para pengguna ya. Contoh misalnya begini. Jadi ada undangan ya, udah tahu itu teh undangan APK karena kita sudah tahu bahwa undangan itu mengandung APK kalau diinstal akan connect ke server si yang pembuat software atau malware tersebut gitu ya. Nah, yang jadi masalah ya, yang jadi masalah misalnya nih tiba-tiba ngeklik ya, tidak menginstal, baru aja ngeklik tapi itu sudah dianggap menginstal. Ya. Nah, ini lebih berbahaya lagi gitu ya. Baru aja diklik, belum ngapa-ngapain, langsung menginstal ya aplikasi malware gitu atau backdoor gitu di dalam suatu perangkat, kemudian langsung connect menghubungi si pembuat software ini. Kemudian si pembuat software tersebut setelah dikonek dia bisa masuk ya ke device atau perangkat yang kita tadi klik tersebut sampai-sampai tahu isinya gitu. Bank apa yang diinstal dan lain sebagainya. Karena memang yang dia cari adalah uang, cuan gitu. Tidak pernah melihat ini di data skripsi mah diantepkan we, nanti dihukum mahal. Nah, cari, oh ini uang. Kemudian dia dianalisis, dilihat gitu. Ini lagi ngapain, lagi apa gitu. Ya, jadi memang sangat-sangat berbahaya gitu. Kalau yang sekarang kan misalnya nih, eh, yang mempengaruhi psikis seorang manusia ya. Misalnya begini, ada email ya, bukan email, ada WhatsApp gitu atau pesan ya, baik email maupun WhatsApp dan lain sebagainya masuk ya, misalnya ke Najwa ya, masuk ke Najwa. Isinya begini, Najwa, mohon maaf, kami dari Etilang. eh, Apakah betul eh, eh, Anda melakukan pelanggaran sambil di dalamnya ada gambar screenshot atau apa gitu? Silakan diklik ya dan verifikasi. Kalau benar iya, kalau tidak ya sudah tidak. Coba Najwa pasti penasaran lah. Aduh, benar enggak nih? Eh, Najwa katakanlah belum tahu itu. Itu adalah perbuatan para hacker. Dikliklah. Setelah diklik, langsung terinstal. Loh, kenapa jadi blank gini nih HP saya? Nah, akibatnya apa? Kalau ada orang yang tahu ya perbuatan seperti itu, nanti akan diabaikan, dianggap ini mah hacker gitu. Jadi serba sulit gitu, serba susah. Ibu-ibu kalau ada kiriman undangan pernikahan pasti akan diklik, saya jamin. Kenapa? Ah, siapa tahu ya ini benar, siapa tahu ini teman saya. Seperti itu. Terus kalau misalnya ada klik itilah, aduh jangan-jangan benar ya, saya kemarin di sana dan lain sebagainya. Yang akhirnya terpojok, ngeklik aja seperti itu. Atau tiba-tiba kirim email kemudian tidak mempan, kirim
pesan ke WhatsApp tidak mempan. Coba saya telepon. Ditelepon. Diangkat. Ngobrol-ngobrol-ngobrol sana kemari. Terhipnotis. Akhirnya apa? Dikasih uang. Ditransfer juga. Ditransfer karena ada hipnotis. Nah, itu yang namanya apa? Mempengaruhi ya psikis manusia gitu. Coba kalau hacker ya masuk ke dalam suatu sistem misalnya. Ini gimana ya? Hacker mau mengirim APK tapi di perangkat orang lain. Coba caranya gimana? Nggak bisa. Saya misalnya, saya nih punya APK nih. Saya kirim ke siapa nih? Ke Najwa gitu. Saya kirim aja ke Najwa. Ya, Najwa, tolong ini diinstal. Pasti Najwa nanya gitu. Ini apaan ini diinstal? Eh, jangan-jangan kalau yang sudah tahu, kalau yang belum tahu, coba diinstal. Baik, langsung aja diinstal gitu. Apalagi kena hipnotis dan lain sebagainya. Jadi itulah yang namanya social engineering gitu. Jadi jangan sekali-kali apa mengekspos ya Instagram gitu ya atau Facebook dan lain sebagainya mengenai data-data sensitif. Dulu kan pernah ada di Facebook, wah dulu lah, sebelum Friendster. Jadi di Facebook itu disebutkan, pingin tahu katanya, ya disebar aja, pingin tahu siapa-siapa aja yang telah melihat eh, akun kamu. Nah, silakan download linknya. Iya benar ya, saya juga pingin tahu nih siapa nih yang sudah pernah buka nih. Diklik aja. Tahu-taunya itu backdoor. Begitu diinstal, nggak ada apa-apanya. Tetap diinstal, hilang aja. Padahal itu sudah terinstal. Ya, itu dulu gitu. Makanya sekarang data sensitif itu tidak boleh diekspos ya. Jadi kalau misalnya ada KTP, harusnya tidak boleh diekspos. Nah, sekarang mah di copy gitu ya. Di copy dan lain sebagainya. Jadi apa ya, kakak juga tidak boleh itu ya KTP kakak. Kenapa kakak itu tidak boleh ya? Karena kakak terpaut dengan sistem eh, apa Diskom Info yang menyatakan bahwa maraknya penipuan dengan menggunakan nomor GSM. Dulu itu dulu. Saya masih ingat. Banyak penipuan, kirim SMS, telepon, dan lain sebagainya. Kasih hadiah, dan lain sebagainya. Begitu ada yang komplain, ini nomor siapa? Bingung. Ini nomor siapa ya? Nah, akhirnya memberlakukan satu nomor ya atau dua nomor boleh menggunakan nick daripada kartu apa keluarganya sama nick yang anaknya, istrinya dan lain kombinasi itu kalau mau daftar apa daftar atau membeli SIM nomor SIM seperti itu ya. Nah, sesudah itu menjadi sangat sangat sensitif kalau ketemu KTP, ya, kemudian kartu keluarga dan lain sebagainya. Itu mengandung data-data sensitif. Nah, kemudian sebetulnya hacker itu, ya, tujuannya tidak lain satu uang. Ya. Kalau sudah uang apa? Kalau sudah uang persaingan bisnis, ya. Persaingan bisnis, sudah itu aja. Persaingan politik, cuma tiga itu, ya, yang dicari. Kemudian ya orang pada pada ini berpikir kalau begitu ya sudahlah eh, yang namanya apa? Yang namanya mobile banking sudahlah nggak usah diinternetkan ya. Kali-kali aja kalau misalnya jadi perangkatnya bawa dua gitu.
Satu HP yang pribadi, satu yang HP-nya untuk mobile banking saja gitu ya. Jadi kalau misalnya mau transfer mau apa, tinggal tetheringin gitu ya, kemudian connect, kemudian begitu tutup lagi gitu ya. Tapi kan menjadi tidak nyaman, betul nggak? Saya harus membawa beberapa HP gitu. Ya. Tapi ya itulah ya, yang namanya security. Jadi semakin sulit atau tidak nyaman, keamanannya semakin tinggi. Contoh ya, analogi saja. Saya punya motor, yang satunya motornya BMW mereknya, yang satunya lagi motornya Vespa. Nah, si Vespa ini selain menggunakan remote, ya, remote control, digembok juga atau dirantai juga si jari-jarinya gitu. Bahkan businya juga dicabut gitu. Jadi udah mah ada apa? Ada alarmnya, kemudian digembok, businya juga dicabut. Ya. Kemudian ada yang BMW. BMW itu dilengkapi dengan berbagai macam keamanan. Ada GPS-nya, ada remote-nya, kemudian bahkan bergeser sedikit aja, dia akan bunyi kencang gitu ya, seperti itu. Nah, datanglah suatu pencuri. Nah, pencuri itu akan melihat gitu ya, mau Vespa atau mau BMW. Mau BMW pasti. Kenapa? Ini nilainya lebih besar. Ya. Tapi effortnya, ya, usahanya harus besar juga. Jadi harus mematikan alarm. Gimana caranya kalau bergerak gitu, atau rencananya mau diangkut ya, kena kolbak gitu, ya, diangkut itu begitu diangkut aja sudah bunyinya keras sekali gitu ya. Jadi nggak jadi gitu ya. Seperti itu. Nah, inilah yang namanya security. Jadi security itu sebetulnya melihat dari aset gitu ya. Jadi security itu tidak harus ya semuanya security, security. Misalnya di rumah tidak ada apa-apa, kosong, kursinya juga nggak ada, TV-nya juga nggak ada, pokoknya barang elektroniknya tidak ada. Ya. Kemudian saya pasang satpam di situ, serap 10 orang, gitu. 10 orang dikejar gitu. Atas, samping, kanan, samping kiri, belakang, depan. Enggak masalah. Ya. Tapi jadi pemborosan. Kan pesan satpam juga bayar gitu ya. Seperti itu. Jadi sesuai dengan porsinya. Jadi kalau misalnya mau mengamankan 1 M, 1 miliar, kurang lebih pengamanannya tidak boleh sama dengan 1 M. Lebih ditekan lebih, ya paling setengahnya gitu. 50 juta untuk pengamanannya seperti itu. Dan lagian ya, kalau misalnya saya punya sepeda, kemudian saya sampai rantai gitu sepedanya, kemudian rantainya juga dirantaikan ke tiang listrik gitu, ya. Kemudian pakai alarm dan lain sebagainya, susah, sulit gitu ya. Berarti saya harus kunci berkali-kali ngebukanya gitu. Padahal asetnya sedikit dan belum tentu si pencuri juga bisa ya, atau mau mencuri sepeda tersebut gitu ya. Jadi memang apa eh pencurian di dunia nyata dengan di dunia maya paling sulit mendeteksi. Ya. Kenapa sulit mendeteksi? Begini, kalau misalnya saya kehilangan TV, TV-nya hilang. TV-nya, misalnya, mohon maaf Pak, saya kehilangan TV. Di mana TV-nya? Ini asalnya di sini. Nih, kalau nggak percaya, ini colokan TV-nya ada kok. Yang diambil TV-nya. Nah, kemudian kalau misalkan pencurian data, ya, ada orang sudah berhasil menyusup data-data yang di STTB, ya data-data e-learning yang di STTB, baik KTP kan itu ada daftarnya, daftar dan lain sebagainya itu kan disimpan tuh di cloud. Nah, kemudian setelah disimpan, ada yang mencuri.
Apakah si pemegang dalam hal ini STTB tahu bahwa datanya sudah dicuri? Enggak akan. Kenapa? Karena tidak ketahuan gitu. Nanti kalau misalnya ketahuan ada di tetangga sebelah gitu, muncul web STTB, ini data ini. Wah, itu data-data STTB itu. Wah, ternyata sudah dicuri. Hah? Kemudian dilihat, sudah saya jual misalkan, ya di dark webnya, sudah dijual tahun sekian. Hah? Sudah 10 tahun yang lalu misalkan seperti itu. Ya. Nah ini yang paling berbahaya gitu. Jadi memang ke depan ya orang-orang ahli di security itu pasti akan dibutuhkan gitu. Kenapa dibutuhkan? Karena untuk mengimbangi para pengetahuan para hacker. Contoh misalnya, hacker itu sudah memperkirakan bahwa Android sudah bisa diremote. Ya. Bahkan nanti suatu saat tidak usah diinstal si aplikasi remote-nya. Yang penting diselusup aja gitu dengan menggunakan media lain. Nah, itu sangat berbahaya. Masalahnya Android kan penggunanya banyak. Sama lah seperti Microsoft ya. Windows penggunanya banyak, pasti banyak yang hack gitu ya. Tapi penggunanya sedikit tidak ya, seperti itu. Jadi kalau di negara-negara lain nih ada yang menghalalkan ya, ada juga yang mengharamkan. Contoh misalnya kayak judi-judi itu kan di Indonesia dilarang gitu. Kalau di negara lain ya mungkin tumbuh subur gitu seperti itu. Kemudian nah kita lihat ya. Jadi pencurian di apa di data-data sensitif itu ya paspor, number paspor. Kenapa ini bisa menjadikan suatu hal yang sangat berbahaya? Ya. Nomor paspor. Ya. Kalau misalnya diganti atau dihack gitu, kemudian diganti wajahnya gitu, itu nanti bisa bermasalah gitu. Ya. Misalnya ada yang kabur, gimana nih nomor paspornya kan tidak bisa buat nomor paspor. Ya sudah, paspor yang dicuri aja diganti lah KTP-nya. Dia bisa lolos ke luar negeri gitu ya seperti itu. Kemudian SIM juga mengandung muatan. Ya. Muatan-muatan yang data sensitif gitu. Bahkan nanti katanya SIM itu tinggal bawa KTP saja ya. Jadi satu. Nah, ini lebih berbahaya lagi gitu. Gimana kalau semuanya bank juga sama dengan nicknya, pajak sama nicknya, SIM sama nicknya, dan lainnya. Berarti kalau nick itu sudah dihack, habislah semuanya. Ya, seperti itu. Contoh misalnya begini, saya punya akun Facebook, saya punya akun Gmail, saya punya akun Instagram, saya punya akun Pestel, saya punya akun Twitter dan lain sebagainya. Tapi passwordnya sama. Satu password sama sudah, ya itu bisa dihack gitu. Ya. Nah kemudian nama ibu kandung itu hati-hati. Kenapa? Karena begini. Kalau kita ke bank biasanya nanya, mohon maaf Pak, eh, saudara nama ibu kandungnya apa namanya? Ini bahaya gitu. Kalau sudah ketahuan ya, atau sudah bocor gitu, tinggal pura-pura aja ke bank gitu, telepon gitu, seperti itu. Jadi memang kejahatan sekarang mengarahnya ke psikis manusia gitu. Di mana manusia itu sangat rentan gitu ya. Jadi sekarang nggak usah ngebobol salah satu sistem yang sangat kuat gitu ya. Sudah adanya IPS, kemudian AIDS, kemudian AI untuk mendeteksi ke apa ya kejanggalan-kejanggalan ya dan lain sebagainya. Itu sangat sulit, saya kira sangat sulit. Perlu effort yang sangat besar. Tapi dengan menipu yaitu secara logis gitu ya,
telepon, kemudian apa, hipnotis, kemudian kirim email, kirim apa, grup gitu ya. Kemudian nanti di situ eh, terjadi penipuan, penipuan ya, siapa saja yang tertipu gitu ya. Jadi ini titik-titik yang paling lemah. Jadi kalau misalnya ditanya eh, apa ya yang dilakukan seorang hacker untuk ngehack ya, sesuatu yang sangat-sangat mudah, jawabannya social engineering. Karena dengan social engineering pasti ya dari 10 juta orang ya atau 100 juta orang mungkin 10 juta bisa didapatkan gitu. Seperti itu. Kemudian nah ini contoh ya, contoh identifikasi. Jadi sebetulnya ya sekarang-sekarang sudah adanya AI. AI itu sebetulnya membantu. Ya, ingat sekali lagi, AI itu atau apa artificial intelligence itu membantu kita. Sama dengan halnya pisau. Pisau itu membantu kita untuk memotong. Kemudian kampak untuk memotong pohon. Kemudian apa gergaji untuk memotong pohon. Ya. Apakah ini akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Pasti bisa. Pisau, ya, bahaya kalau ditusukkan pada orang lain. Nah, sama ya. Di dunia digital, aplikasi semuanya membantu. Contoh ya, misalkan, saya itu bingung ya, kalau melihat jaringan, trafficnya itu kenapa tinggi gitu ya. Trafficnya kenapa tinggi, padahal apa, tidak ada yang make gitu. Ternyata ada yang namanya aplikasi untuk monitoring jaringan, ya, namanya Wireshark. Wireshark ini ya, digunakan untuk mendeteksi ya traffic-traffic TCP/IP, UDP dan lain sebagainya. Tapi bisa digunakan kejahatan. Jadi melihat traffic orang yang lagi ngirim-ngirim ya internet banking lah, akses ke e-learning lah, akses ke yang lain yang mengandung data sensitif seperti username dan password. Itu ya. Jadi semuanya bisa disalahgunakan. Yang tujuannya orang orang yang membuat itu berguna loh untuk ini gitu. Tapi bisa diselewengkan. Sama dengan pisau juga. Ya, ini loh pisau ini digunakan untuk memotong. Tapi nyatanya tidak gitu ya. Jadi masih banyak lagi ya. Tinggal dibaca saja ya. Saya absen dulu. Saya absen dulu. Andi Chandra Bayu ada? Andi Chandra Bayu nggak ada ya. Aryan Kushartanto nggak ada. Dinda Damayanti, Ya, Pak. hmm? Andi hadir. Siapa tuh? Dinda Andi Chandra Bayu. Arya Chandra Bayu, oke. Eh, Arya Chandra Bayu. Kalau Aryan belum ya? Dinda Damayanti ada? Tidak ada ya. Yang cuti kuliah, Pak. Hah?
Sedang cuti kuliah. Oh, cuti kuliah. Oke. Oh, Dinda cuti kuliah ya. Eh, Fadil Najmi. Hadir, Pak. Oke. Gilang Prasutyo. Gilang Prasutyo ada? Gak ada ya. Gilang Prasutyo nggak ada. Ian Sunandar. Hadir, Pak. Oke. Indri Rahmawati. Hadir, Pak. Jidan Pilhuri. Bidan Pil Khairi hadir, Pak. Oh, Pilhuri. Kresna Adistia. Kresna hadir, Pak. Muhammad Sahril. Hadir, Bapak. Muhammad Raihan. Muhammad Rayhan hadir, Pak. Najwa Akmalul. Menjual Akmalul hadir, Pak. Rapli Ramadhani. Ramadan. Rapli ada? Rapli hadir, Pak. Ya. Randy Permana. Hadir, Pak. Restu Alpina. Hadir, Pak. Revalina Putri. Hadir, Pak. Rosita. Hadir, Pak. Salma Rostika. Hadir, Pak. Oke. Setiana April. Setiana. Nggak ada. Yoni Muhammad Nijar. Yoni Muhammad Nijar hadir, Pak. Yusuf Saifullah. Yusuf hadir, Pak. Baik. Saya akhiri sampai di sini ya. Ada pertanyaan nggak? Bapak mohon maaf atas nama Gilang Prasutyo itu hadir. Tadi katanya nggak bisa on mic. On mix ya. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.